Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu saya sudah kemukakan soal self atau pikiran dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Hari ini saya akan bahas pikiran dan perasaan kita tentang orang lain atau persepsi tentang orang lain. Dalam kesempatan ini saya akan bahas soal kesan pertama atau persepsi pertama kali ketika kita bertemu orang lain. Itu artinya pada sesi berikut saya akan masih bicara soal persepsi terhadap orang lain. Saudara sekalian, di dalam kesempatan ini saya akan menggunakan pendapat dari David Osiris dan kawan-kawan yaitu mengenai kesan pertama. Kemudian juga data-data dari Osiris saya coba dukung dengan sumber aslinya, yaitu buku dari Osgood dan kawan-kawan. Ini buku tua mengenai The Measurement of Meaning. Jadi ada dua buku, dan sebagai bandingan buku dari Beran dan Byrne. Ya. Ini buku agak gede, psikologi sosial. Kita mulai dengan aspek pertama dari kesan seseorang. Jadi di dalam kesan seseorang itu ada 3 aspek utama. Pertama adalah evaluasi, kemudian potensi, dan ketiga adalah activity. Jadi yang dimaksud dengan dimensi evaluasi itu adalah orang akan menilai orang lain dengan baik buruk, kemudian cantik jelek, bersih kotor, itu evaluatif sifatnya. Jadi orang cenderung menjudge atau menilai orang lain. Aspek kedua atau dimensi kedua adalah aspek potensi, yaitu besar kecil, kuat lemah, kuat atau lembut. Yaitu potensi atau sifat-sifat yang digunakan dalam menilai orang lain. Jadi yang pertama itu evaluatif, yang kedua potensi, yang ketiga orang cenderung menggunakan aktivitas, yaitu cepat lambat, panas dingin, aktif atau pasif. Jadi saudara sekalian, Osgood dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa di dalam kognisi seseorang itu kita cenderung melakukan evaluasi, menilai baik buruk ketimbang melihat hal-hal lain, potensi atau aktiviti seseorang. Jadi kita jarang bicara soal apa yang dilakukan orang. Kita cenderung langsung menilai seseorang. Karena itu aspek utama dari kesan pertama ini adalah perasaan. Jadi perasaan lebih mendominasi kita dalam kesan pertama ketimbang pikiran kita. Baik, kita lanjut. Jadi bagaimana orang menilai orang lain? Ada 2 teori di sini kalau Anda lihat di layar. Pertama, model rata-rata. Yang kedua adalah model penjumlahan. Model rata-rata mengatakan orang akan mengevaluasi orang lain secara menyeluruh dengan menggunakan rata-rata dari sifat-sifat yang dievaluasinya, baik positif maupun negatif. Anda bisa lihat di layar pada bagian kiri, model rata-rata misalnya humoris plus 10, bijaksana plus 10, sopan plus 6, bertubuh pendek min 7, berpakaian buruk min 9. Maka nilai total adalah 10. 10 dibagi 5, maka kesan menyeluruh adalah plus 2.
Jadi di dalam model ini jelas bahwa kita dapat melihat unsur-unsur negatif dan unsur-unsur positif ya. Jadi kedua unsur itu menyatu dan dibagi dua. Pada model penjumlahan itu dikatakan orang mengevaluasi orang lain dengan mempersatukan potongan-potongan informasi yang terpisah dengan menambahkan nilai evaluasinya, positif maupun negatif. Kalau Anda lihat dengan contoh yang sama, maka nilai dari model penjumlahan ini kesan menyeluruhnya adalah 10. Jadi ini saya sengaja bandingkan supaya Anda memahami model rata-rata dan model penjumlahan. Baiklah saudara sekalian, tentu kedua model ini hanya menunjukkan logika atau mencari logika bagaimana orang mengevaluasi orang lain. Dalam kenyataan, tentu ketika ketemu orang lain kita tidak melakukan scores atau menilai ya, tapi kita menilai begitu saja apa yang kita lihat atau kita rasakan pada kehadiran orang lain. Kita lihat kemudian mana yang lebih mendekati kebenaran, model rata-rata atau model penjumlahan. Pada tahun 1959, 1965, dan 1968, Norman Anderson melakukan riset dan menemukan bahwa bila sebelumnya ada informasi positif, kemudian ditambahkan informasi positif lagi, maka hal ini tidak meningkatkan, ya. Jadi tidak meningkatkan penilaian atau persepsi seorang terhadap orang yang dinilainya. Bahkan bisa jadi menurun. Temuan lain ialah bahwa bila ada informasi mengenai dua ciri sangat negatif, maka hal ini akan lebih negatif ketimbang dua ciri sangat negatif itu ditambahkan dengan dua ciri cukup negatif. Jadi dua ciri sangat negatif aja itu sangat menimbulkan persepsi yang negatif. Jadi harus ditambah lagi dengan cukup negatif. Ya. Jadi itu temuan dari Norman Anderson. Dan yang ketiga, kesan menyeluruh seseorang terhadap orang lain memang menggunakan model rata-rata. Namun terfokus pada beberapa kepentingan atau terfokus pada ciri hal yang dianggap penting. Misalnya dalam menilai seseorang untuk dipekerjakan sebagai pilot, tentu yang diperhatikan adalah ciri-ciri intelijensi dan kemampuannya. Tapi untuk peragawati mungkin lebih diperhatikan ciri-ciri fisiknya. Atau untuk hal-hal lain itu mungkin lebih diperhatikan kemampuan stamina atau kemampuan kekuatan fisik. Jadi ciri-ciri ini sangat relatif. Walaupun mendukung model rata-rata, tetap if ya, ada klausul yang diajukan oleh Norman. Baiklah saudara sekalian, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa model rata-rata memang lebih mendekati kebenaran. Yang kedua, hitungan-hitungan tadi hanya objektifikasi dari proses penilaian seseorang. Seperti yang telah saya sampaikan, kita tidak begitu saja ketika ketemu orang mengisi kuesioner atau membuat penilaian, tapi penilaian perasaan itu berlangsung begitu saja. Dan yang ketiga, kalau ditanya
Mengapa Anda menilai begitu? Kenapa Anda negatif pada si dia atau positif pada orang yang lain? Tentu Anda akan sulit menjawabnya. Seperti yang saya jelaskan pada self-knowledge, kita memang tidak mampu menjelaskan beberapa hal, ya, atau sangat sulit menjelaskan apa-apa yang sudah kita lakukan. Terakhir, saudara, fenomenologi pertemuan dan perpisahan tetap sebuah misteri. Karena itu, kita harus tetap berpedoman bahwa di balik hal-hal yang positif, di balik pikiran dan perasaan kita, masih ada hal-hal lain lagi yang belum dapat kita ungkapkan. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.